tahun 2024, Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar melalui pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada pemilu 2024 tersebut, agendanya ialah pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Banyak sekali dinamika yang terjadi ketika proses pemilu 2024, khususnya pada saat masa kampanye. Salah satu yang menarik adalah masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemilu 2024 bila dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, salah satunya adalah melalui penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI. Nah, bagaimana penggunaannya? Dan lantas bagaimana aspek hukum dari penggunaan AI dalam pemilu 2024 tersebut? Bersama saya Fikri Hadi, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya Angkatan 49, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Kita akan membedah hal tersebut melalui video ini. Pemilu 2024 diselenggarakan pasca Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 sampai 2022. Yang mana pandemi COVID-19 tersebut membawa perubahan pada tatanan masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan disrupsi penggunaan teknologi. Begitu masifnya penggunaan teknologi yang dikarenakan pada masa COVID itu kita dipaksa untuk bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan sebagainya, membuat kita benar-benar tergantung sekali terhadap teknologi. Hal itulah yang juga membawa pada akhirnya pada pemilu 2024 penggunaan teknologi sangat masif sekali pada masa kampanye tersebut. Selain itu, kalau kita melihat jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 sebagaimana data yang dirilis oleh KPU, itu menunjukkan bahwa Gen Z yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012 itu berada di angka 46.800.161 pemilih. Bayangkan, 46 juta. Tentu Gen Z ini merupakan generasi yang sangat melek terhadap teknologi. Selain itu, Gen milenial juga mendominasi dengan jumlah 68.822.389 orang. Yang mana Gen milenial ini merupakan generasi yang mengalami transisi teknologi ketika awal era milenium di tahun 2000-an. Sehingga wajar dengan banyaknya jumlah pemilih muda otomatis juga mempengaruhi terkait dengan proses pemilu di 2024. Salah satu implementasi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan AI di masa kampanye pemilu 2024. AI ini memungkinkan hal yang tidak mungkin pada pemilu-pemilu sebelumnya. Contoh, menghidupkan orang yang sudah wafat, sebagaimana pada video ini. Pada 14 Februari 2024, bayangkan, kita melalui teknologi AI, nasib bangsa kita. Salah satu partai di Indonesia bisa menghidupkan kembali sosok presiden kedua Republik Indonesia, yakni Presiden Soeharto, yang padahal di tahun 2024 beliau sudah wafat. Tapi melalui AI, ia seolah-olah dihidupkan dan seolah-olah berbicara kepada masyarakat. Dan ini menjadi bahan kampanye pada masa pemilu 2024. Implementasi AI-nya adalah pencitraan diri melalui gambar atau karikatur yang memanfaatkan AI. Salah satunya rebranding yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada saat kontestasi pemilu 2024, yang mana ketika itu Prabowo dan Gibran merebranding dirinya sebagai sosok yang gemoy. Sosok yang gemoy. Dan ini menggunakan teknologi yang disebut sebagai AI. Hasilnya banyak orang-orang terpengaruh. Dan akhirnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada waktu pemilu 2024 berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden, mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya merasakan getaran rakyat kita. Lantas bagaimana dari sudut pandang hukum?
Dalam hal ini kita harus merujuk pada Undang-Undang ITE ataupun undang-undang yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau kita melihat ketentuan di Undang-Undang Pemilu, khususnya di pasal 280, memang menyebutkan bahwa adanya larangan yang terkait dengan kampanye yang sifatnya provokatif, ya, kemudian merusak ketertiban. Permasalahannya tidak secara eksplisit mengatur penyebaran informasi berbasis teknologi seperti penggunaan AI atau konten deepfake. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum dalam penggunaan teknologi informasi saat ini, khususnya penggunaan AI pada masa pemilu 2024. Penggunaan AI sendiri di Indonesia juga masih samar-samar. Kalau kita melihat dalam ketentuan hukum di Indonesia, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus membahas terkait dengan AI. Hanya saja bisa dikaitkan entah itu dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE atau pasal 1 angka 8 Undang-Undang ITE yang mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Nah, kalau kita lihat, ya kan, pasal 1 angka 8, ya kan, yang menyebutkan sistem yang otomatis berdasarkan perintah manusia, hal tersebut sesuai dengan sifat dasar dari operasional AI. Hanya saja penafsiran tersebut belum memberikan suatu kepastian hukum terkait dengan pengaturan hukum AI di Indonesia. Kalau kita lihat dalam ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan yang namanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 sampai 2045 yang memuat tentang etika dan kebijakan AI, pengembangan talenta AI, serta ekosistem data dan infrastruktur pengembangan AI. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa Strategi Nasional bukanlah merupakan dokumen hukum yang mengikat secara umum, melainkan sebatas arah kebijakan nasional. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Kominfo menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur aspek perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan AI. Namun peraturan menteri ini masih sifatnya teknis. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat di tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan yang namanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Edaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi bagi pelaku usaha, terutama dalam menyusun kebijakan internal pemanfaatan AI. Namun kembali lagi, permasalahannya surat edaran itu bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Surat edaran diartikan sebagai surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi atau himbauan kepada pihak-pihak tertentu di instansi, lembaga atau organisasi. Sehingga surat edaran ini bukan atau tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif yang bersifat mengikat. Bila dikaitkan dengan hukum teknologi, salah satu prinsip yang paling dikenal dalam hukum teknologi itu adalah code is law, yang mana konsep ini dicetuskan oleh Lauren Lessig, yang mana menyatakan bahwa dalam dunia digital, arsitektur perangkat lunak atau kode memiliki kekuatan mengatur perilaku manusia sebagaimana hukum tertulis. Itulah yang dimaksud dengan code is law. Lantas bagaimana code ini mengatur pemilu 2024? Dalam pemilu 2024 ini, prinsip code is law itu termanifestasi melalui algoritma sebagai regulator. Dalam hal ini algoritma media sosial seperti TikTok, Twitter atau X, Instagram menentukan konten apa yang layak viral, apa yang layak menjadi trending topik, apa yang layak menjadi FYP. Konten ini secara de facto mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh pemilih, bahkan seringkali melampaui aturan kampanye resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Di Indonesia, kita memiliki landasan hukum seperti Undang-Undang ITE,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, serta PKPU terkait dengan pelaksanaan kampanye. Namun, dinamika di tahun 2024 menunjukkan adanya celah hukum, ya kan? Yang pertama adalah ketidaksiapan regulasi terhadap penggunaan AI dalam kampanye, sebagaimana yang saya sampaikan pada menit-menit sebelumnya di video ini. Hukum positif di Indonesia belum secara spesifik mengatur batasan penggunaan AI generatif dalam kampanye politik. Akibatnya, ketika kode AI digunakan untuk memanipulasi persepsi, hukum seringkali tertinggal di belakang. Selain itu, permasalahan terkait dengan kedaulatan digital, Code Islau dalam pemilu 2024 seringkali dikendalikan oleh perusahaan teknologi global. Hal ini menimbulkan tantangan pada kedaulatan hukum nasional dalam menjaga integritas pemilu dari intervensi teknologi asing. Menariknya, permasalahan terkait dengan penggunaan AI dalam pemilu 2024 pada akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh praktisi hukum tata negara yang bernama Hukum Riko Putra. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 2025, MK menyatakan bahwa rekayasa foto citra diri secara berlebihan dengan teknologi AI melanggar asas jujur dan adil. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap norma pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu terkait dengan frasa citra diri, pada akhirnya rumusan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu pun berubah. Pada mulanya, pasal ini berbunyi, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Namun melalui putusan MK nomor 166/PUU 21/2023 yang dibacakan pada Kamis 2 Januari 2025 menyatakan frasa citra diri yang berkaitan dengan foto atau gambar dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai foto atau gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan menggunakan bantuan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Terkait dengan permasalahan AI ini, saya pernah menulis satu artikel di Jurnal Negara Hukum yang dikelola oleh DPR RI bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra lainnya, yakni Ibu Farina Gandriani. Ketika itu saya menulis satu artikel yang berjudul Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence dalam Undang-Undang Pemilu. Dan alhamdulillah pada waktu itu artikel tersebut berhasil dipublikasikan di tahun 2025 pada Jurnal Negara Hukum volume 16 nomor 2 tahun 2025. Nah, dalam artikel tersebut saya bersama Bu Farina merekomendasikan kepada legislatif untuk membentuk suatu undang-undang AI tersendiri berkaca dari keberhasilan Uni Eropa membentuk undang-undang atau mengeluarkan undang-undang terkait dengan AI atau AI Act. Selain itu, dalam artikel ini saya juga merekomendasikan bersama Bu Farina perlu adanya perubahan terkait dengan peraturan kepemiluan yang akan diselenggarakan tahun 2029 datang yang mengakomodir kebutuhan dari penggunaan informasi, teknologi, dan komunikasi yang diharapkan kedepannya agar undang-undang pemilu tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi pada masa yang akan datang. Hubungan antara pemilu 2024, AI, dan prinsip Code Islau menyimpulkan bahwa hukum teknologi di Indonesia harus bergeser dari sekedar mengatur perilaku manusia
atau sarjana hukum menjadi juga mengatur arsitektur teknologi atau kode. Kuncinya adalah jika kita membiarkan algoritma berjalan tanpa pengawasan hukum yang ketat, maka pemenang pemilu bukan lagi yang memiliki visi terbaik, melainkan yang memiliki kode AI yang paling canggih. Negara perlu melakukan intervensi agar kode tidak menggantikan peran law atau undang-undang pemilu, melainkan tunduk padanya demi menjaga esensi demokrasi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di pemilu 2029 yang akan datang. Tapi yang jelas, di tahun 2029, teknologi akan semakin berkembang dan semakin pesat. Hukum jangan sampai tertinggal dengan teknologi, melainkan harus beriringan bersama dengan perkembangan teknologi. Saya Fikri Hadi, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya, angkatan 49, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Putra, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Sampai jumpa dan terima kasih.